Had to cut her off, it was painless. Show me fake love, it was shameless. I should've known that we would never make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul model transportasi. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Yoni Vanul Fagiin, Eka Rahmawati, Muhammad Taufik, dan Muhammad Iqbal. Ya, langsung saja. Yang pertama membahas saya sendiri yaitu tentang persoalan transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Asumsi dasar model transportasi adalah biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting penawaran dan peminatan akan barang yang diangkut harus konsisten. Dan kemudian yang penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Eka Rahmawati. Contoh, misalkan 10 unit barang ada di Jakarta dan 10 unit barang lainnya ada di Malang. Hendak dikirim ke Semarang dan Yogyakarta yang masing-masing membutuhkan 10 unit barang. Pengiriman dapat dilakukan secara langsung maupun melalui cabangnya di Surabaya. Biaya pengiriman 1 unit barang dari sumber ke tujuan maupun perantara tampak pada label garis. Titik yang bertanda positif menunjukkan titik sumber dan titik yang bertanda negatif menunjukkan titik tujuan. Jadi di sini narasi soalnya ini jelas termasuk ke dalam masalah transshipment karena teknis pengirimannya boleh secara langsung atau melalui cabang atau melalui perantara. Nah, ini adalah labelnya. Berdasarkan keterangan soal di sini, barangnya itu ada di Jakarta, berarti di Jakarta plus 10, berarti ada di Malang plus 10 juga. Kemudian titik yang meminta adalah Yogyakarta, berarti negatif 10. Kemudian Semarang juga minta unit barang, berarti negatif 10. Oke, ini adalah situasi soalnya. Kita akan selesaikan masalah ini melalui transshipment kemudian transportasi ke transportasi baru diselesaikan. Kita langsung saja ke transformasi dan ini adalah label garisnya. Langkah pertama transformasi itu adalah cek keseimbangan soal. Kita harus cek di sini persediaan barang 10 di Jakarta, 10 di Malang, totalnya adalah 20. Permintaan barang 10 di Semarang, 10 di Yogyakarta, 10, totalnya 20. Kesimpulannya adalah soal seimbang. Artinya tidak perlu tambahkan tujuan semu atau sumber semu. Selesai langkah pertama yang kita lakukan. Langkah kedua, kita harus menentukan titik sumber, kemudian titik tujuan, titik perantara. Titik sumber cirinya adalah panah keluar. Kita lihat, perhatikan dalam label garis ini mana titik yang hanya memiliki panah keluar. Ternyata hanya Jakarta, berarti titik sumber itu hanya di Jakarta. Kemudian tujuan murni sudah kita bahas, cirinya adalah panah masuk. Perhatikan label garis ini mana yang hanya memiliki panah masuk, dan jawabannya adalah titik 5 yaitu Semarang.
Kemudian titik berikutnya kita harus tentukan titik perantara. Titik perantara cirinya adalah ada panah keluar dan masuk. Berarti yang mana? Berarti yang titik 2 Yogyakarta, titik 3 Surabaya, dan titik 4 Malang. Dan ini adalah perantara. Sudah kita lakukan. Sekarang kita akan membuat tabel transportasi. Di dalam tabel transportasi itu hanya dua keterangan, yaitu sumber dan tujuan. Sedangkan model transitmen itu ada 3, sumber, tujuan, dan perantara. Berarti di sini perlu sedikit modifikasi. Sumber adalah gabungan dari sumber murni dan perantara. Berarti hasilnya adalah Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Itu adalah sumber. Kemudian tujuan, gabungan tujuan murni dan perantara. Tujuan murni adalah Semarang, perantaranya Jogja, Surabaya, Malang. Kita gabungkan, kemudian kita sebutkan tujuan. Berarti Jogja, Surabaya, Malang, dan Semarang. Oke, selesai langkah yang nomor 2. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Sumber terdiri dari murni dan perantara. Jadi diperoleh Jakarta, Jogja, Surabaya, Malang. Kemudian tujuan terdiri dari tujuan murni dan perantara. Hasilnya adalah Jogja, Surabaya, Malang, dan Semarang. Gabungan dari tujuan murni dan perantara. Kemudian kita harus buat di sini persediaan sumber murni dan perantara. Jadi kita bedakan di sini ada yang murni dan perantara. Persediaan murni artinya adalah titik tersebut benar-benar memiliki persediaan barang. Cirinya kalau di dalam label itu adalah plus. Nah, yang ada plus, yang ada persediaan unit barangnya ada di 2 titik, yaitu di Jakarta dan Malang. Berarti diberi sesuai dengan unit barang yang ada di titik tersebut. Jakarta ada 10, Malang juga 10. Titik yang lainnya karena Yogyakarta dan Surabaya sebenarnya tidak ada unit barangnya karena hanya berlaku sebagai perantara. Berarti 0 di sini persediaannya. Karena kenyataannya memang tidak ada persediaan barang di titik Jogja dan Surabaya. Kemudian persediaan sumber perantara. Jakarta ini bukan perantara, berarti persediaannya 0 karena tidak dapat kiriman dari titik yang lain. Jogja perantara, berarti di sini persediaannya adalah total persediaannya berarti 20. Berarti di sini ditambahkan 20. Kemudian Surabaya juga perantara, berarti persediaan sebagai perantaranya adalah 20 total persediaannya. Kemudian Malang juga sama, 20, 0, 20, 20, 20 karena ketiga titik ini juga berfungsi sebagai perantara. Total barang yang dapat diterima adalah total persediaannya berarti 20.
Kalau total persediaannya 40 berarti ya totalnya 40, 40, 40. Oke, selanjutnya kita jumlahkan 10, 20, 20, 30. Persediaan total inilah yang kita gunakan di tabel transportasi. Berikutnya permintaan juga sama. Permintaan tujuan murni artinya adalah titik yang benar-benar meminta unit barang, atau kalau kita lihat dari label garis yang negatif berarti Jogja dan Semarang. Ini Jogja 10, Semarang juga 10. Titik yang lain bagaimana? Berarti yang lain 0. Kemudian permintaan perantara berarti permintaan sebagai fungsi perantara. Yogyakarta termasuk perantara, berarti termasuk total mintanya berapa? 20, berarti di sini juga 20. Surabaya fungsi perantara juga berarti 20. Malang juga perantara 20, dan Semarang ini bukan perantara, makanya permintaan perantaranya adalah 0. Oke, insyaallah cukup jelas. Kita lanjutkan. Permintaan total 30, 20, 20, dan 10. Permintaan total inilah yang kita gunakan di dalam tabel transportasi. Baiklah, langsung saja saya melanjutkan materinya, yaitu langkah yang terakhir dari transportasi, yaitu menentukan biaya. Ada 3 cara untuk kita menentukan biaya. Yang pertama yaitu label garis. Jika ada garis, secara langsung kita tulis biayanya sesuai dengan label di garis tersebut. Contoh, garis secara langsung itu adalah dari 1 ke 2. Seperti Jakarta ke Yogyakarta, ini ada garis secara langsung, kemudian labelnya juga ada, yaitu 2. Kalau garisnya tidak langsung, itu contohnya dari Jakarta ke Malang, ini tidak ada garis secara langsung, harus melalui titik yang lain. Kemudian teman juga harus perhatikan arah tanda panah, karena ini termasuk drafter. Arah panah dari Jakarta ke Yogyakarta beda dengan Yogyakarta ke Jakarta, yaitu berbeda. Arahnya itu diperhatikan, jadi pengirimannya itu hanya ada dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Tidak ada dari Jogja ke Jakarta karena tidak ada garisnya di sini. Cara yang kedua yaitu seperti 0. Jika mengirim ke dirinya sendiri, yaitu biaya pengirimannya hanya 0. Kemudian yang ketiga yaitu M. Jika ada garis secara langsung, M di sini menandakan bilangan positif yang sangat besar. Kalau teman-teman bingung dengan M, boleh diganti M-nya dengan 1000 ataupun 10.000 dan seterusnya. Boleh diganti dengan bilangan yang sangat besar. Oke, sekarang kita akan menentukan biaya pengiriman. Kita mulai dari Jakarta dulu. Jakarta ke Yogyakarta, kita lihat dari label garisnya, Jakarta ke Yogyakarta ada tanda panahnya. Juga sesuai, ada garis secara langsung. Yang kita tuliskan label garisnya berarti di sini biayanya adalah 2. Letakkan di kiri atas, kemudian Surabaya. Jakarta Surabaya ada garis secara langsung. Tanda panahnya juga sesuai label. Garisnya adalah 4. Berarti di sini 4. Kemudian Jakarta Malang.
tidak ada garis secara langsung, berarti M 100 ataupun 1000. Misalkan kita menaruh M di sini, kemudian Jakarta, Semarang. Ternyata ada label garis secara langsung. Labelnya adalah 3. Kemudian yang lain mengikuti di sini. Contoh Jogja ke Yogyakarta, artinya mengirim ke dirinya sendiri, berarti 0. Kemudian Jogja ke Surabaya. Jogja ke Surabaya tidak ada secara langsung, yang ada Surabaya ke Jogja, karena tidak ada garis secara langsung. Makan biaya adalah M, dan seterusnya. Oke, kita selesai menentukan biaya setiap titiknya. Sekarang kita lanjutkan, karena sudah terbentuk tabel transportasi, ya kita gunakan algoritma transportasi. Pilihannya untuk menggunakan metode barat laut ataupun menggunakan metode Vogel. Jadi ini sudah berhasil transportasinya. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya, yaitu penyelesaian menggunakan transportasi. Oke, misalkan kita menggunakan metode Vogel. Nah, ini adalah tabel transportasi yang sudah berhasil kita ubah dari transitmen ke transportasi. Lanjut saja, kita langsung selisihkan untuk baris yang pertama. 2 yang terkecil adalah 2. Dengan kita selisihkan 1. Kemudian baris yang kedua 0 dengan 5 kita selisihkan 5. Kemudian baris ketiga 0 dengan 1 kita selisihkan 1. Kemudian 0 dengan 2 kita selisihkan, berarti 2 berikutnya. Kolom berarti 0, dengan 1 kita selisihkan 1. Kemudian kolom yang kedua, dengan 2 kita selisihkan 2. Kemudian 0, dengan 5 kita selisihkan 5. Kemudian kolom yang ketiga, 3 dengan 3 kita selisihkan 0. Pilih yang terbesar. Kebetulan di sini 5, di sini 5. Kemudian di setiap selnya 5 ini ada 0, ada 0. Jadi bebas, silakan pilih yang mana saja. Di sini karena kedua 5 ini memiliki biaya sel yang paling kecil, yaitu sama 0. Misalnya kita pilih yang di sini, kita isi di sini berapa permintaannya, 20%, persediaannya 30, berarti keisi 20. Kemudian mana baris atau kolom yang tidak dapat terisi atau kita hapus adalah kolom ketiga kita hapus. Kebetulan di sini 5 di 5. Kemudian di setiap selnya 5 ini ada 0, ada 0, jadi bebas. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana saja, karena kedua 5 ini memiliki biaya sel yang paling kecilnya itu sama 0. Misalnya kita pilih yang di sini, kita isi di sini berapa permintaannya, 20, persediaannya 30, jadi kita isi 20. Kemudian mana baris atau kolom yang sudah dapat terisi atau kita hapus adalah kolom yang ketiga kita hapus. Selesai, lanjutkan selisihnya lagi. 2 dengan oke, diselisihkan 1. Kemudian M dikurangi 0 berarti M. Kemudian 0 dikurangi 1 dari 1. Kemudian di sini 2 dan 6, 4. Kemudian kolom di sini 0 dengan 1, sorry ya, di sini 1. Kemudian 1 ya. Kemudian di sini 0 dengan 2. Kemudian di sini sudah dihapus strip. Kemudian di sini 3 dengan 3, berarti tetap 0. Oke, yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah M.
karena M ini adalah bilangan positif yang sangat besar, jadi kita pilih M. Kemudian pilih sel dengan jawaban paling kecil, berarti 0, permintaan 30, persediaan 20. Mana baris atau sel yang harus dihapus atau kolom yang harus dihapus? Ya, karena persediaannya sudah habis, jadi harus baris. Kita lakukan hal lagi, selisihkan 2 dengan 3, berarti 1 sudah dihapus strip. Kemudian kolom berikutnya 0 dengan 1, kemudian 0 dengan 6, 4, kemudian ke bawah 1 dengan 2, 2, 1, kemudian 0 dengan 2, 2, kemudian sudah dihapus strip. Kemudian di sini 3, tetap 0. Mana yang paling besar adalah 4. Isi di sel yang paling kecil adalah 2. Isi berapa? Permintaan 20, persediaan 20. Baris atau kolom yang sudah dihapus, harus dihapus adalah baris. Kita selisihkan lagi dari 1 strip, kemudian di sini 0 1, kemudian strip karena sudah dihapus, kemudian di sini adalah 1, kemudian di sini adalah 4, kemudian strip, kemudian sudah dihapus, di sini tetap 0. Mana yang paling besar adalah 4 ya. Pilih sel dengan biaya yang paling kecil adalah 0, permintaan 20, persediaan 20, berarti diisi. Di sini permintaannya tinggal 10 ya, karena sudah dikirim. Jadi per 10 persediaan 20, berarti itu. Baris atau kolom yang sudah dihapus adalah baris. Kolom ya. Kita selisihkan lagi 1, kemudian strip, 2, strip, 1, strip, kemudian 0. Mana yang paling besar adalah 2. Pilih sel dengan biaya yang paling kecil di baris 3, berarti 1. Isi 10 ya. Terima kasih, penjelasan demi penjelasan sudah kita lalui. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami atau kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Had to cut her off, it was painless. Show me fake love, it was shameless. I should've known that we would never